Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah menciptakan segala sesuatu dengan penuh hikmah dan cinta. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa cahaya petunjuk bagi umat manusia. Pada kesempatan kali ini, kita akan menceritakan sebuah kisah suci yang penuh makna dan keindahan, yaitu kisah cinta pertama dalam sejarah umat manusia. Kisah ini bukan sekedar tentang pertemuan dua insan, melainkan tentang bagaimana cinta, pengorbanan, dan ketulusan menjadi pondasi kehidupan. Kisah ini adalah kisah Nabi Adam alaihissalam dan Hawa, dua jiwa yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pasangan yang saling melengkapi. Segala kesenangan ada di dalamnya, semua tersedia apa saja yang diinginkan, tanpa bersusah payah memperolehnya. Sungguh suatu tempat yang amat indah dan permai menjadi idaman setiap insan. Demikianlah menurut riwayat, tatkala Allah subhanahu wa ta'ala selesai menciptakan alam semesta dan makhluk-makhluk lainnya, maka diciptakannya pula Adam alaihissalam sebagai manusia pertama. Hamba yang dimuliakan itu ditempatkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surga. Nabi Adam alaihissalam hidup sendirian dan sebatang kara, tanpa mempunyai seorang kawan pun. Ia berjalan ke kiri dan ke kanan, menghadap ke langit-langit yang tinggi, ke bumi terhampar jauh di seberang. Maka tiadalah sesuatu yang dilihatnya dari makhluk sejenisnya kecuali burung-burung yang berterbangan ke sana kemari, sambil berkejar-kejaran di angkasa bebas, bernyanyi-nyanyi, bersiul-siul, seolah-olah mempamerkan kemesraan. Nabi Adam alaihissalam terpikat melihatnya, rindu berkeadaan demikian. Tetapi sungguh malang siapalah gerangan kawan yang hendak diajak. Ia merasa kesepian. Lama sudah ia tinggal di surga bagai orang kebingungan. Tiada pasangan yang akan dibujuk bermesra sebagaimana burung-burung yang dilihatnya. Tiada pekerjaan sehari-hari kecuali bermalas-malasan begitu saja, bersantai, berangin-angin di dalam taman surga yang indah permai, yang ditumbuhi oleh bermacam bunga-bunga kuntum semerbak yang wangi, yang di bawahnya mengalir anak-anak sungai bercabang-cabang, yang desiran airnya bagai mengandung pembangkit rindu. Apa saja di dalam surga semuanya nikmat, tetapi apalah arti segalanya kalau hati selalu gelisah resah di dalam kesepian seorang diri. Itulah satu-satunya kekurangan yang dirasakan Nabi Adam alaihissalam di dalam surga. Ia perlu kepada sesuatu, yaitu kepada lawan jenis yang akan mendampinginya di dalam kesenangan yang tak terhingga itu. Kadangkala kalau rindu dendamnya datang, turunlah ia ke bawah pohon-pohon rendang mencari hiburan, mendengarkan burung-burung bernyanyi bersahut-sahutan. Tetapi aduhai kasihan, bukannya hati menjadi tentram, malah menjadi lebih tertikam. Kalau angin bertiup sepoi-sepoi basah di mana daun-daunan bergerak lemah gemalai dan mendesirkan suara sayup-sayup, maka terkesanlah di hatinya keharuan yang begitu mendalam, dirasakannya sebagai derita batin yang tegak di sebalik nikmat yang dianugerahkan Tuhan kepadanya. Tetapi walaupun demikian, agaknya Nabi Adam alaihissalam malu mengadukan halnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun, walaupun Adam alaihissalam malu untuk mengadu, Allah Ta'ala sendiri maha tahu serta maha melihat apa yang tersembunyi di kalbu hambanya. Oleh itu, Allah Ta'ala ingin mengusir rasa kesepian Nabi Adam. Tatkala Nabi Adam alaihissalam sudah berada di puncak kerinduan dan keinginan untuk mendapatkan kawan, sedang ia lagi duduk terpekur di atas tempat duduk yang terlapiskan tilam permaidani serba mewah, maka tiba-tiba kantuk pun datanglah menawannya serta langsung membawanya hanyut ke alam tidur. Nabi Adam alaihissalam tertidur nyenyak, tak sadar kepada sesuatu yang ada di sekitarnya. Dalam saat-saat yang demikian itulah Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan wahyu kepada malaikat Jibril alaihissalam untuk mencabut tulang rusuk Adam alaihissalam dari lambung sebelah kiri, bagai orang yang sedang terbius. Nabi Adam alaihissalam tidak merasakan apa-apa ketika tulang rusuknya dicabut oleh malaikat Jibril.
Dan oleh kudroh kuasa ilahi yang manakala menghendaki terjadinya sesuatu cukup berkata kun, maka terciptalah Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam sebagai insan kedua penghuni surga dan sebagai pelengkap kurnia yang dianugerahkan kepada Adam alaihissalam yang mendambakan seorang kawan tempat ia boleh bermesra dan bersenda gurau. Siti Hawa duduk bersandar pada bantal lembut di atas tempat duduk megah yang bertahtakan emas dan permata-permata bermutu manikam, sambil terpesona memperhatikan kecerahan wajah dari seorang lelaki kacak yang sedang terbaring tak jauh di depannya. Butir-butir pikiran yang menggelombang di dalam sanubari Hawa seolah-olah merupakan arus-arus tenaga elektrik yang datang mengetuk kalbu Nabi Adam, yang langsung menerimanya sebagai mimpi yang berkesan di dalam gambaran jiwanya seketika itu. Nabi Adam pun terjaga. Alangkah terkejutnya ia ketika dilihatnya ada makhluk manusia seperti dirinya hanya beberapa langkah di hadapannya. Ia seolah tak percaya pada penglihatannya. Ia masih terbaring mengusap matanya beberapa kali untuk memastikan apa yang sedang dilihatnya. Siti Hawa yang diciptakan lengkap dengan perasaan malu segera memutar badannya sekadar untuk menyembunyikan bukit-bukit di dadanya, seraya mengirimkan senyuman manis bercampur manja, diiringi pandangan melirik dari sudut mata yang memberikan sinar harapan bagi hati yang melihatnya. Memang dijadikan Hawa dengan bentuk dan paras rupa yang sempurna. Ia dihiasi dengan kecantikan, kemanisan, keindahan, kejelitaan, kehalusan, kelemah lembutan, kasih sayang, kesucian, keibuan, dan segala sifat-sifat kepribadian yang terpuji. Di samping bentuk tubuhnya yang mempesona serta memikat hati setiap yang memandangnya. Ia adalah wanita tercantik yang menghiasi surga, yang kecantikannya itu akan diwariskan turun-temurun di hari kemudian. Dan daripadanya lah maka ada kecantikan yang diwariskan kepada wanita-wanita yang datang di belakangnya. Nabi Adam alaihissalam pun tak kurang gagah dan kacaknya. Tidak dijumpai cacat pada dirinya, karena ia adalah satu-satunya makhluk insan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung tanpa perantaraan. Semua kecantikan yang diperuntukkan bagi lelaki terhimpun padanya. Kecantikan itu pula lah yang diwariskan turun-temurun kepada orang-orang di belakangnya sebagai anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluknya yang bergelar manusia. Bahkan diriwayatkan bahwa kelak semua penduduk surga akan dibangkitkan dengan pantulan dari cahaya rupa Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam bangkit dari pembaringannya, memperbaiki duduknya. Ia membuka matanya, memperhatikan dengan pandangan tajam. Ia sadar bahwa orang asing di depannya itu bukanlah bayangan selintas pandang, namun benar-benar suatu kenyataan dari wujud insani yang mempunyai bentuk fisikal seperti dirinya. Ia yakin ia tidak salah pandang. Ia tahu itu manusia seperti dirinya, yang hanya berbeda kelaminnya saja. Ia serta-merta dapat membuat kesimpulan bahwa makhluk di depannya adalah perempuan. Ia sadar bahwa Hawa itulah jenis yang dirindukannya. Hatinya gembira, bersyukur, bertahmid memuji Zat Maha Pencipta. Ia tertawa kepada gadis jelita itu yang menyambutnya tersipu-sipu seraya menundukkan kepalanya dengan pandangan tak langsung, pandangan yang menjikap apa yang terselit di kalbunya. Adam terpikat pada rupa Hawa yang jelita, yang bagaikan kejelitaan segala putri-putri yang bermastautin di atas langit atau bidadari-bidadari di dalam surga. Tuhan menanamkan asmara murni dan hasrat birahi di hati Adam alaihissalam serta menjadikannya orang yang paling asyik di lamunan cinta yang tiada taranya dalam sejarah, yaitu kisah cinta dua insan di dalam surga. Nabi Adam alaihissalam ditakdirkan jatuh cinta kepada putri yang paling cantik dari segala yang cantik, yang paling jelita dari segala yang jelita, dan yang paling harum dari segala yang harum. Nabi Adam alaihissalam dibisikkan oleh hatinya agar merayu Hawa. Ia berseru, "Duhai si jelita, siapakah gerangan kekasih ini? Dari manakah datangmu? Dan untuk siapakah engkau di sini?" Suaranya sopan, lembut dan penuh kasih sayang. "Aku Hawa," sambutnya ramah. "Aku dari Pencipta." Suaranya tertegun seketika. Aku dijadikan untukmu." Tekanan suaranya meyakinkan. Tiada suara yang seindah dan semerdu itu walaupun berbagai suara merdu dan indah terdengar setiap saat di dalam surga. Tetapi suara Hawa, tidak pernah didengarnya suara sebegitu indah yang keluar dari bibir mungil si wanita jelita itu. Suaranya membangkit rindu, gerakan tubuhnya menimbulkan semangat.
Kata-kata yang paling segar didengar Nabi Adam alaihissalam ialah tatkala Hawa mengucapkan terputus-putus, aku dijadikan untukmu. Kata-kata itu nikmat menambah kemesraan Adam kepada Hawa. Nabi Adam alaihissalam sadar bahwa nikmat itu datang dari Tuhan dan cinta pun datang dari Tuhan. Ia tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu cantik, suka kepada kecantikan. Jadi, kalau cinta kepada kecantikan, berartilah pula cinta kepada Tuhan. Jadi, cinta itu bukan dosa, tetapi malah suatu pengabdian. Dengan mengenali cinta, makrifat kepada Tuhan semakin mendalam. Cinta kepada Hawa berarti cinta kepada Pencipta. Dengan keyakinan demikian, Nabi Adam alaihissalam menjemput Hawa dengan berkata, "Kekasihku, kemarilah engkau." Suaranya halus, penuh kemesraan. "Aku malu," balas Hawa seolah-olah menolak. Tangannya, kepalanya memberi isyarat menolak seraya memandang Adam dengan penuh ketakjuban. "Kalau engkau yang inginkan aku, engkaulah yang kesini." Suaranya yang bagaikan irama seolah-olah memberi harapan. Nabi Adam pun tidak ragu-ragu, ia mengayuh langkah gagah mendatangi Siti Hawa. Maka sejak saat itulah teradat sudah bahwa wanita itu didatangi, bukan mendatangi. Lalu Dewi Hawa bangkit dari tempat duduknya, menggeser surut beberapa langkah. Ia sadar bahwa walaupun dirinya diperuntukkan bagi Nabi Adam alaihissalam, namunlah haruslah mempunyai syarat-syarat tertentu. Di dalam sanubarinya, ia tak dapat menyangkal bahwa ia pun terpesona dan tertarik kepada rupa Nabi Adam alaihissalam yang sungguh indah. Nabi Adam alaihissalam tidak putus asa, ia tahu itu bukan dosa, ia tahu membaca isi hati, ia tahu bukannya Hawa menolak tetapi menghindarinya. Itu memanglah suatu perbuatan wajar dari sikap malu seorang gadis yang berbudi. Ia tahu bahwa di balik malu terselit rasa malu. Karena itu ia yakin pada dirinya bahwa Hawa diperuntukkan baginya. Naluri insaninya bergelora. Tatkala sudah dekat ia pada Hawa serta hendak mengulurkan tangan sucinya kepadanya, maka tiba-tiba terdengarlah panggilan gaib yang berseru, "Hai Adam, tahanlah dirimu. Pergaulanmu dengan Hawa tidak halal kecuali dengan mahar dan menikah." Nabi Adam alaihissalam tertegun. Balik ke tempatnya dengan taat. Hawa pun mendengar teguran itu dan hatinya tentram. Kedua manusia surga itu sama-sama terdiam seolah menunggu perintah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih untuk menyempurnakan nikmatnya lahir dan batin kepada kedua hambanya yang saling memerlukan itu, segera memerintahkan gadis-gadis bidadari penghuni surga untuk menghiasi dan menghibur mempelai perempuan itu serta membawakan kepadanya hantaran-hantaran berupa perhiasan-perhiasan surga. Sementara itu diperintahkan pula kepada malaikat langit untuk berkumpul bersama-sama di bawah pohon Syajaratut Tuba menjadi saksi atas pernikahan Adam dan Hawa. Diriwayatkan bahwa pada akad pernikahan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Segala puji adalah kepunyaanku, segala kebesaran adalah pakaianku, segala kemegahan adalah hiasanku, dan segala makhluk adalah hambaku, dan di bawah kekuasaanku. Menjadi saksilah kamu, hai para malaikat dan para penghuni langit dan surga, bahwa aku menikahkan Hawa dengan Adam, keduanya ciptaanku, dengan mahar, dan hendaklah keduanya bertahlil dan bertahmid kepadaku." Setelah akad nikah selesai, berdatanganlah para malaikat dan para bidadari menyebarkan mutiara-mutiara yakut dan intan-intan permata kemilau kepada kedua pengantin agung tersebut. Selesai upacara akad, dihantarlah Nabi Adam alaihissalam mendapatkan istrinya di istana megah yang akan mereka diami. Siti Hawa menuntut haknya, hak yang disyariatkan Tuhan sejak semula. "Mana maharnya?" tanyanya. Ia menolak persentuhan sebelum mahar pemberian ditunaikan dahulu. Nabi Adam alaihissalam bingung seketika itu, lalu sadar bahwa untuk menerima haruslah sedia memberi. Ia insaf bahwa yang demikian itu haruslah menjadi kaidah pertama dalam pergaulan hidup. Sekarang ia sudah mempunyai kawan. Antara sesama kawan harus ada saling memberi dan saling menerima. Pemberian pertama pada pernikahan untuk menerima kehalalan ialah mahar. Oleh karenanya, Nabi Adam alaihissalam menyadari bahwa tuntutan Hawa untuk menerima mahar adalah benar. Pergaulan hidup adalah persahabatan, dan pergaulan antara lelaki dengan wanita akan berubah menjadi perkawinan apabila disertai dengan mahar. Dan kini, apakah bentuk mahar yang harus diberikan? Itulah yang sedang difikirkan Nabi Adam. Untuk keluar dari keraguan, Nabi Adam alaihissalam berseru,
Ilahi Robbi, apakah gerangan yang akan kuberikan kepadanya? Emaskah, intankah, perak atau permata? Bukan, kata Tuhan. Apakah hamba akan berpuasa atau sholat atau bertasbih untukmu sebagai maharnya? Tanya Nabi Adam alaihissalam dengan penuh pengharapan. Bukan, tegas suara gaib. Adam diam, menenteramkan jiwanya, kemudian bermohon dengan tekun. Kalau begitu, tunjukkanlah hambamu jalan keluar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, mahar Hawa ialah solawat 10 kali atas nabiku, nabi yang bakal kubangkit yang membawa pernyataan dari sifat-sifatku, Muhammad, cincin permata dari para anbiya, dan penutup serta penghulu segala rasul. Ucapkanlah 10 kali. Nabi Adam alaihissalam merasa lega. Ia mengucapkan 10 kali solawat ke atas Nabi Muhammad SAW sebagai mahar kepada istrinya, suatu mahar yang bernilai spiritual. Karena Nabi Muhammad SAW adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Siti Hawa mendengarkannya dan menerimanya sebagai mahar. Hai Adam, kini aku halalkan Hawa bagimu, perintah Allah, dan dapatilah ia sebagai istrimu. Nabi Adam alaihissalam bersyukur, lalu memasuki istrinya dengan ucapan salam. Siti Hawa menyambutnya dengan segala keterbukaan dan cinta kasih yang seimbang. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada mereka, hai Adam, diamlah engkau bersama istrimu di dalam surga, dan makanlah serta nikmatilah apa saja yang kamu berdua ingini, dan janganlah kamu berdua mendekati pohon ini, karena apabila mendekatinya, kamu berdua akan menjadi zalim. Dengan pernikahan ini, Nabi Adam alaihissalam tidak lagi merasa kesepian di dalam surga. Inilah percintaan dan pernikahan yang pertama dalam sejarah umat manusia dan berlangsung di dalam surga yang penuh kenikmatan, yaitu sebuah pernikahan yang agung yang dihadiri oleh para bidadari, jin, dan disaksikan oleh para malaikat. Peristiwa pernikahan Nabi Adam dan Siti Hawa terjadi pada hari Jumat. Entah berapa lama keduanya berdiam di surga, hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu. Lalu keduanya diperintahkan turun ke bumi untuk menyebarluaskan keturunan yang akan mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan janji bahwa surga itu tetap tersedia di hari kemudian bagi hamba-hamba yang beriman dan beramal soleh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kami berfirman, turunlah kamu dari surga itu. Kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Dalam keterangan kitab lain dijelaskan bahwa Allah mengusap punggung Nabi Adam, maka keluarlah anak cucunya seperti mutiara antara putih dan hitam, dan pria dan wanita, dan Allah menuangkan cahayanya. Siapa saja yang terkena cahaya tersebut, maka ia akan menjadi orang mukmin, dan bagi yang tidak terkena cahaya itu, maka ia tergolong kafir. Sebagian lagi ada golongan yang mendapat cahaya yang mengkilat. Lantas Nabi Adam bertanya, wahai Tuhan, siapakah mereka itu? Allah menjawab, mereka adalah para nabi dari anak cucumu, wahai Adam. Kemudian Allah menikahkan Adam dengan Hawa, dan itu bertepatan dengan hari Jumat setelah tergelincirnya matahari. Oleh karena inilah disunahkan menikah pada hari Jumat. Dikatakan bahwa Nabi Adam itu lebih bagus daripada Siti Hawa, akan tetapi Siti Hawa lebih lembut dan lunak hatinya. Kemudian Allah memberi wahyu kepada malaikat Ridwan, sang penjaga surga, untuk membuatkan perkemahan dan merias para wildan atau pelayan surga dan para bidadari. Dan dibuatkanlah Adam seekor kuda seperti kilat yang menyambar, yang terbuat dari misik yang diberi nama kuda Maimun. Dan saat kuda tersebut dihaturkan kepada Nabi Adam, maka Nabi Adam pun langsung menaikinya. Dan disiapkan bagi Hawa seekor unta pilihan dari surga yang atasnya dipasang tandu yang terbuat dari mutiara. Lalu ia menaikinya. Dan malaikat Jibril memegang kendali dari kuda, sedangkan malaikat Mikail berjalan mengiringinya di sebelah kanan, dan malaikat Israfil di sebelah kiri. Mereka berkeliling di langit dan mengucapkan salam kepada para malaikat yang mereka jumpai. Maka malaikat pun berkata, sungguh begitu mulia dirimu ini, mengalahkan ciptaan Allah yang lainnya. Nabi Adam dan Siti Hawa berkeliling menaiki unta dan akhirnya sampai di pintu surga, dan mereka terdiam sebentar di situ. Kemudian Allah memberi wahyu kepada Nabi Adam,
Ini surgaku dan istana kemuliaanku. Masuklah kalian dan makanlah apa yang ada sesuka hati kalian, dan janganlah mendekat pada pohon ini. Jika kalian mendekat, niscaya kalian tergolong orang-orang yang zalim. Para malaikat yang menjadi saksi atas pernikahan mereka kemudian menghantar mereka masuk ke dalam surga dan berkeliling menemani mereka di dalamnya, serta melihat persediaan tempat-tempat bersemayamnya semua para nabi. Sekian dari kami, apabila banyak kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-haqqu min rabbika falatakunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.